Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Amalia Nurfadila, jurusan PGSD semester 4, kelas A, UTEP Pokjar, Kota Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan mempresentasikan 3 modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Yang pertama, modul 1, yaitu Hakikat Keterampilan Berbahasa. Apa itu hakikat keterampilan berbahasa? Yaitu seseorang dikatakan memiliki kemampuan berbicara atau berbahasa apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa seperti kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Manfaatnya apa sih keterampilan berbahasa itu? Yaitu dapat kita bayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak bisa mengungkapkan pikiran, mengekspresikan perasaan, menyatakan kehendak, ataupun melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Kemudian di sini ada aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Keterampilan dalam mendengar di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi bahasa melalui alat pendengaran, melainkan memahaminya juga. Oleh karenanya, mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Nah, di sini ada 2 jenis situasi mendengarkan, yaitu yang pertama, mendengarkan secara interaktif, yaitu terjadi dalam percakapan tatap muka, percakapan di telepon, kemudian lainnya yang sejenis. Lalu yang kedua ada mendengarkan secara non-interaktif. Kebalikan dari mendengarkan secara interaktif, seperti mendengarkan radio, TV, film, khutbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Kemudian ada berbicara, yaitu keterampilan berbicara dikenal dalam 3 jenis situasi, yaitu yang pertama interaktif, yaitu kegiatan berbicara yang memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dengan mendengarkan. Yang kedua ada semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain sebagainya, baik yang dilakukan melalui tatap muka maupun secara satu arah. Kemudian yang ketiga ada membaca, yaitu keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Kemudian yang keempat menulis. Keterampilan yang bersikap aktif produktif yang dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis keterampilan bahasa lainnya. Kenapa sih kok bisa paling kompleks dan paling rumit? Karena aktivitas menulis bukan sekedar hanya menyalin kata dan kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan, maupun ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, dan sistematis sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Kemudian ada hubungan-hubungan berbicara. Yang pertama nih, hubungan berbicara dengan menyimak. Brooks dalam Talingan pada tahun 1993, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Kemudian ada hubungan menyimak dengan membaca, yaitu mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang paling reseptif. Lalu ada hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Kemudian ada hubungan menulis dengan berbicara, yaitu kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian ada modul selanjutnya, maaf, typo. Di sini ada modul 2, yaitu keterampilan menyimak. Apa sih keterampilan menyimak? Yaitu proses mendengarkan lambang bunyi bahasa lisan dengan penuh perhatian, sehingga pendengar mampu menangkap, mengolah, dan memahami makna pesan bunyi bahasa lisan. Tujuannya ada
untuk belajar, untuk menikmati keindahan audial, untuk mengevaluasi, mengapresiasi, mengkomunikasikan ide, membedakan bunyi, memecahkan masalah, dan untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah yang selama ini dia ragukan. Kemudian ada fungsi menyimak. Nah, fungsi menyimak ini juga menurut Harigan pada tahun 2008 ada 4 poin, yaitu yang pertama agar dapat membersihkan responsi yang tepat. Yang kedua, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Dan yang terakhir, membuat hubungan antar pribadi yang lebih efektif. Kemudian ada jenis-jenis menyimak juga menurut Harigan pada tahun 1986. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama menyimak ekstensif, menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas. Dan yang kedua menyimak insentif, yaitu kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi agar dapat menangkap makna yang dikehendaki. Nah, di sini juga ada tahap-tahap menyimak, ada 5. Yang pertama, mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, menanggapi. Kemudian ada keterampilan menyimak lanjutan. Sebelum kita membahas tujuan dan fungsi keterampilan menyimak lanjutan, kita perlu tahu apa itu pengertian dari keterampilan menyimak lanjutan, yaitu kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Tanggapan dapat dilakukan secara reseptif dan produktif. Nah, di sini tujuannya ada 3, yaitu memahami pesan, mendengarkan secara kritis, mendengarkan untuk kesenangan. Sedangkan fungsinya sendiri juga ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan penutur, dan kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya. Yang kedua, menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif. Yang ketiga, mendengarkan seorang penutur atau pembaca untuk kesenangan. Kemudian ada jenis-jenis menyimak lanjutan. Yang pertama menyimak komprehensif, yang kedua menyimak kritis, yang ketiga menyimak apresiatif. Mohon maaf, di sini juga typo, maksudnya modul 3, yaitu keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara dalam permulaan itu? Di sini ada pendapat menurut Tarigan juga, yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kemudian fungsi keterampilan berbicara permulaan ada 6, yaitu satu, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. Yang kedua, menggambarkan sesuatu baik benda, tempat, orang, dan suasana. Yang ketiga, menjelaskan prosedur secara sistematis. Yang keempat, memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi. Yang kelima, menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan. Yang keenam, terakhir, melakukan komunikasi melalui elektronik. Baik, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.